Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Kali ini saya akan membahas tentang polemik yang begitu hangat pada minggu-minggu ini, yaitu tentang diusulkannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Sulawesi oleh Gus Ipul pada tahun 2025 ini. Apakah benar layak untuk diusulkan sebagai calon pahlawan nasional? Berikut ini. Pemirsa yang saya hormati YouTube channel Husnul Mufid se-Indonesia. Saya pribadi selaku sejarawan asal dari Surabaya menyatakan bahwa pengusulan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini sebenarnya perlu dipertimbangkan mendalam. Karena pada tahun 2024 belum terkabulkan menjadi seorang pahlawan nasional. Nah, kenapa tahun 2024 itu tidak berhasil atau gagal jadi pahlawan nasional? Ya, karena banyak sekali hal-hal yang tidak memenuhi syarat tentang kesejarahan. Bila ditinjau dari sejarah, ya, saya sendiri orang sejarah, bahwa perlu diketahui kedatangan dari Habib Alawi itu didatang pada Belanda pasca perang di Ponegoro tahun 1835. Mereka mendatangkan orang-orang dari Yaman, yaitu segenerasi dari ayahnya Habib Usman bin Yahya, termasuk Habib Usman bin Yahya. Kedatangan pertama di Pekojan Batavia ini, mereka datang dengan sendiri-sendiri, ya, seluruhnya laki-laki. Dan kemudian mereka menikah dengan penduduk Batavia, penduduk Jakarta, ya. Jadi pada zaman dulu orang-orang Yaman yang pertama kali datang ke Jawa di Batavia itu ditempatkan di daerah Pekojan yang dulu pernah ditempati oleh orang-orang Bangladesh yang beragama Islam, ya. Mereka dibawa oleh Jenderal Raffles dari Inggris, ya, yang menjajah tahun 1812. Nah, sekali lagi saya katakan, kedatangan pertama mereka dari Hadramaut ini semuanya laki-laki. Dan kemudian mereka dipekerjakan oleh Belanda di perkebunan. Karena waktu itu Belanda sedang gencar-gencarnya mengembangkan perkebunan setelah WOC bangkrut tahun 1717, dan
pemilik VOC-nya terbunuh di daerah Afrika sana, maka bisnis dan aset VOC itu diambil alih pemerintah Hindia Belanda. Awalnya orang-orang zaman ini menikah dengan penduduk pribumi. Dalam perkembangannya setelah bekerja pada Belanda dan mendapat kemakmuran, termasuk ayahnya Habib Usman bin Yahya yang kemudian kembali ke Mekah lagi, dan Habib Usman bin Yahya tinggal di Jawa, di Batavia hingga meninggal dunia. Kemudian kedatangan orang-orang imigran Yaman yang kedua ini pada tahun 1920 sampai 1930. Ini banyak yang datang ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia karena melihat orang-orang imigran Yaman yang terlebih dahulu itu datang di Batavia ini dalam kondisi makmur ya, karena mendapat fasilitas dari Belanda baik rumah maupun pekerjaan. Maka datanglah para imigran Yaman dengan bantuan dari orang-orang imigran Yaman yang sudah hidup makmur di Jawa, Batavia ya. Jadi yang kedua ini ada yang didatangkan Belanda dan ada yang datang dengan bantuan saudara yang sudah memiliki kekayaan yang berlimpah di Batavia. Maka pada antara tahun 1920 sampai 30 ini banyak orang imigran datang ke Indonesia. Tapi Indonesia dulu belum ada ya di Jawa. Dan kemudian mereka menyebar di berbagai daerah Indonesia. Hal ini setelah meninggalnya tokoh Mutfi Habib Usman bin Yahya pada tahun 1913. Nah, pada saat itu pula, pada tahun 1920 sampai 30 ini, Belanda mengeluarkan program yaitu politik etis, istilahnya politik balas budi. Nah, politik balas budi itu adalah politik yang memberikan kemakmuran bagi penduduk yang terjajah. Tapi sebenarnya tidak. Politik etis atau politik balas budi itu ada 3 isinya, yaitu membangun irigasi. Jadi kalau di daerah-daerah Indonesia itu ada irigasi, itu sebenarnya tinggalan hasil kebijakan dari politik etis. Tapi itu kan untuk mengairi perkebunan tebu, perkebunan tembakau, perkebunan karet, dan perkebunan yang lain gitu. Jadi sebenarnya kembali untuk kepentingan Belanda lagi. Yang kedua adalah mengadakan transmigrasi gitu. Nah,
dari sinilah awal mulanya banyak orang-orang imigran Yaman yang dikirim ke berbagai daerah. Setelah mereka menetap cukup lama di Pekojan, Batavia, mereka dikirim ke berbagai daerah, misalnya Pekalongan, Kudus, Sumeneb, Banyuwangi, Malang, kemudian Kalimantan juga, Sampit ya. Ya orang-orang Madura banyak yang dikirim ke Sampit untuk berkerjakan perkebunan. Juga dikirim ke daerah perkebunan di Jawa itu, di Solo, di Jember, di Malang gitu. Orang Madura dikirim ke sana. Ini program transmigrasi ya, termasuk Habib-Habib Alawi juga dikirim ke sana, ke berbagai daerah itu. Makanya antara orang Madura dengan Habib Alawi itu bergandengan tangan gitu. Salah satunya misalnya di Jember itu orang-orang Madura dikirim ke perkebunan, misalnya perkebunan Tanggul. Nah di situ Habib juga dikirim, misalnya pada tahun 1930 yaitu Habib, ayahnya Habib Mudur itu, yang di Jember, Habib yang di Tanggul itu ya dibawa ke sana di dekat perkebunan gitu. Makanya hubungannya kan bagus antara orang Madura yang dipekerjakan di perkebunan dengan para Habib itu. Demikian juga orang-orang Belanda mengirim orang-orang imigran Yaman juga ke daerah Sulawesi. Nah pada tahun 1920 Habib Idrus bin Salim Al-Jufri datang ke Indonesia di usianya 40 tahun. Beliau berada dikirim ke Sulawesi Selatan. Nah keberadaan Habib Alawi ini sebenarnya tidak langsung menuju ke tempatnya, tapi memang diatur oleh Belanda, pemerintahan Hindia Belanda. Nah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini di Sulawesi, ini sesuai dengan program daripada Belanda itu politik etis balas budi. Yang isi yang ketiga itu adalah edukasi, perluasan pendidikan. Jadi pada masa itu selain adanya pembangunan irigasi, transmigrasi, dan kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Jadi pada tahun antara 1901 sampai 1942 ini berjalan politik etis ya. Tapi puncak-puncaknya itu pada tahun 1930 yaitu puncak-puncaknya pembuatan jalan kereta api. Itu merupakan salah satu juga program politik etis, pembangunan irigasi, pengiriman orang-orang Madura dan migran Yaman ke berbagai daerah. Kalau untuk dari Habib Alawi ini lebih fokus pada sebuah pendidikan, maka disitulah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini mendirikan pendidikan namanya Al-Khairat. Ya ini sebenarnya sebuah upaya pendidikan dalam rangka untuk mendukung program politik etis yang dicanangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan mendapat dukungan dari
pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu dalam waktu singkat banyak sekali pendidikan Al-Khairat itu berkembang di Sulawesi. Kemudian dikaitkan dengan layakkah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk dicalonkan sebagai pahlawan nasional gitu. Di antara kriteria dari syarat untuk menjadi pahlawan nasional adalah penduduk asli atau pribumi. Tapi fakta yang ada bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu bukanlah orang asli Indonesia, bukan berkebangsaan Indonesia. Dari mulai datangnya dia pada tahun 1920 dan meninggal pada tahun 60-an, itu tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dan di-Indonesiakan ketika sudah meninggal cukup lama, yaitu pada tahun 2024 ini, bahwa Habib Idrus Al-Jufri ini dianggap sebagai seorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Ini sebenarnya permainan politik yang tidak benar. Ya kalau memang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia ya sudah, nggak usah dikasih sebagai kewarganegaraan Indonesia, karena beliaunya kan sudah meninggal. Kecuali kalau masih hidup itu wajar. Ya ini akibat pemaksaan diri beliaunya untuk dicalonkan sebagai pahlawan nasional. Ini berarti sebenarnya ini gugur, tidak sesuai dengan kriteria ya. Satu ini ya. Kalau misalnya ada ini bandara di Palu, yaitu menamakan Mutiara ini Al-Jufri ya. Jis Al-Jufri ya. Itu diambil dari nama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini sebenarnya adalah pemba'alawian, permainan politik pada tahun 1914. Waktu itu wali kota atau bupatinya itu orang dari keturunan Ba'alawi dan imigran Yaman. Ini merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan, karena pada masa Bung Karno Bandara Udara Palu itu bernama Mutiara, kemudian diganti dengan Mutiara Jis Al-Jufri. Ini sebenarnya pembelokan sejarah, penghapusan sejarah yang ditancapkan oleh Bung Karno. Ini tidak bisa dibenarkan. Ini berarti bahwa sudah gugur ya, tidak layak untuk dicalonkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian pada masa hidupnya, pada awal mendirikan sekolah Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini mendirikan pendidikan Al-Khairat. Ini sebenarnya ya mendukung program politik etis balak budi oleh Belanda. Di bala itu dia punya pendidikan, tapi yang
awal-awalnya itu kan yang sekolah itu kan ya dari kelompok mereka, yaitu Habib Pahlawi, orang-orang imigran zaman. Sementara orang pribumi tidak ada. Pada waktu itu orang yang sekolah pribumi, kalau pribumi sendiri ya sekarang bangsawan, minimal anaknya lurah. Dan lurah itu sebenarnya pada waktu itu itu keturunan dari kerajaan. Jadi orang-orang kecil, rakyat kecil itu tidak bisa sekolah, baik sekolah ongkoloro gitu. Dulu kan belum ada SMA, SMP, perguruan tinggi belum ada. Yang ada yang sekolah ongkoloro gitu. Jadi tidak semua orang bisa mengencam pendidikan, hanya kaum bangsawan dan anak-anak pejabat ya. Juga di Al-Qaira juga itu yang sekolah ya anak-anaknya Habib Pahlawi dan orang-orang imigran Yaman. Itu sebenarnya mendukung politik etis itu. Sementara para kiai-kiai pribumi itu mendirikan pesantren di berbagai daerah. Jadi pasca perang Diponegoro itu mendirikan pesantren di berbagai, di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari, terus di berbagai daerah itu mendirikan pesantren, misalnya Kiai Holil Bangkalan, itu putra Kiai Latif. Jadi berbeda ya. Jadi sistem pendidikan antara yang didirikan Habib Pahlawi, yaitu salah satunya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu berbeda. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu sistem pendidikannya ya sistem pendidikan model-model Belanda. Sementara para kiai pada waktu itu sistem pesantren, sistem pondok pesantren beda jauh. Beda, jadi bisa dibedakan. Hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan aja yang sama dengan sistem pendidikan Belanda, karena Kiai Ahmad Dahlan pernah mengajar di sekolah milik Belanda. Nah, pada waktu itu juga ada beda, jadi sistem pendidikan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari berbeda. Kalau Kiai Ahmad Dahlan ya pendidikan modelnya model sistem pendidikan barat, pakai bangku ya. Juga sama dengan pendidikan Al-Khairat yang didirikan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri seperti sama. Sementara kiai-kiai pesantren dari kalangan NU itu ya model pesantren, beda jauh. Kenapa model pesantren, model semaan, model halakoh itu? Itu karena kiai-kiai Nusantara itu menolak apa yang dilakukan oleh Belanda. Di antaranya itu tidak mau memakai celana model-model pakaian seperti orang-orang Belanda, tidak mau. Yang kedua, sistem pendidikan pun tidak mau. Kalau ada sistem pendidikan yang model Belanda yang begitu kuat ya baru-baru tahun-tahun ini, pasca reformasi ada perguruan tinggi juga. Tapi awal ada pendidikan modern itu ketika Kiai Haji Wahid Hasyim memimpin Pondok Pesantren Burung, itu baru ada kegiatan pendidikan mendekati istilahnya modern, model pendidikan Belanda pada Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Wahid Hasyim, putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu mulai ada istilahnya perubahan sistem pendidikan. Tetapi pada masa Kiai Hasyim Asy'ari, pada masa Kiai Haji Holil Bangkalan itu berbeda jauh.
beliaunya tidak ingin mengikuti sistem pendidikan Belanda. Nah, sementara Habib Idrus bin Salah Al-Jufri ini sebenarnya mengikuti sistem pendidikan Belanda. Nah, sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini mencalonkan atau mengusulkan ya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan dasar karena dia mendirikan pendidikan sistem pendidikan yang baik. Tapi kan sebenarnya itu sistem pendidikan Belanda untuk mendukung politik etis gitu. Sementara para kiai pada zaman dulu tidak. Baik pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun pada masa Kiai Khalil Bangkalan gitu. Menurut saya selaku sejarawan ini ya tidak bisa untuk diusulkan. Ini merupakan pengusul yang kedua kali ya. Sebenarnya Gus Ipul ini harus mengusulkan Kiai Subhi dari Temanggung yang memang dia kan berjuang. Ada masa perang di Palagan Ambarawa itu Jenderal Sudirman, Bung Tomo datang pesantren minta restu, minta doa. Dan ini pun sudah diusulkan oleh pemerintahan atau Bupati Temanggung. Cuman hingga saat ini belum ada respon dari Menteri Sosial. Padahal Kiai Subhi ini memang benar-benar berjuang dimintai nasihat. Bahkan Kiai Subhi merupakan seorang kiai yang mengusulkan bahwa senjata yang digunakan para pejuang adalah senjata bambu runcing. Karena pada waktu itu Belanda melakukan sweeping di rumah-rumah. Sekiranya ada senjata ini keris atau pedang itu dirampas, sehingga banyak keris, tombak, pedang itu disembunyikan di belakang lemari ya. Oleh karena itu Kiai Subhi yang ada di Temanggung itu beristihad bahwa senjata yang harus digunakan oleh umat Islam pada waktu itu adalah dengan menggunakan bambu runcing. Jadi kalau ada apel besar di Jogja dulu yang orang-orang pakai bambu runcing itu merupakan orang-orang Islam dan Parsen. Ini adalah foto dari Kiai Subhi. Ini. Dan saya telah menulis buku ini. Para Kiai Pejuang Kemerdekaan. Ini sudah saya tulis. Kiai Subhi memang layak untuk mendapat penghargaan, tapi hingga saat ini belum mendapatkan, padahal sudah diusulkan oleh pihak bupati di Temanggung itu. Anehnya, celakanya juga Gus Ipul malah mengusulkan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan. Karena apa? Berdasar pada mendirikan sejumlah pendidikan. Ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Kenapa tidak benar? Karena apa? Karena Habib Idrus Al-Jufri bin Salim Al-Jufri ini pada masa hidupnya tidak pernah melawan penjajahan Belanda. Pada tahun 1930 dia mulai mendirikan pendidikan, ya tidak pernah melawan Belanda. Sampai tahun 1942 Belanda runtuh. Kemudian
Jepang pun tidak ada perlawanan dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini. Juga pada masa agresi militer pertama, agresi militer kedua ini tidak ada fatwa dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang ada fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari. Sementara Kiai Hausil Bangkalan pun pernah melakukan aksi demo melawan Belanda pun pernah gitu. Dan Kiai Hausil Bangkalan sebenarnya berhak mendapat gelar pahlawan. Ini sebenarnya Gus Ipul selaku Menteri Sosial ini harus tanggap ya, apalagi beliaunya sebagai Sekjen PBNU sampai sekarang ya. Jadi merangkap jabatannya. Selain Menteri Sosial juga Menteri Sekjen ya. Ini sebenarnya harus tanggap seperti ini, sehingga tidak menjadikan cibiran atau tertawaan dari para sejarawan. Dan sebenarnya tim daripada penilaian itu bukan hanya budayawan, tapi sejarawan perlu jadi tim penilai. Sepertinya dari sejarawan tidak dilibatkan hanya budayawan. Budayawan dengan sejarawan itu berbeda. Ini sebenarnya Gus Ipul harus memperjuangkan para Kiai NU yang benar-benar berjuang melawan Belanda. Bukan hanya Kiai Subhi aja sebenarnya, masih banyak. Salah satunya ini Kiai Abbas Buntet. Ini berjuang langsung pada tahun 1945 di Surabaya. Terjun langsung. Tapi hingga kini tidak diusulkan oleh Gus Ipul. Ya, mungkin karena Gus Ipul kan tinggal di Pasuruan. Tinggal di Pasuruan itu kan sebenarnya para Habib Ba'alawi sangat kuat. Dan mereka sebenarnya menutup sejarahnya Sunan Ampel itu. Sunan Ampel pertama dari Campa datang ke Jawa itu kan lewat Pasuruan, pelabuhan Pasuruan itu, menetap di situ. Kemudian ke Mojopahit, setelah Mojopahit kemudian ke Surabaya, ke Kembang Kuning, habis itu ke daerah Ampel. Ya, ini kemungkinan akibat Gus Ipul selaku Menteri Sosial tidak paham tentang sejarah dan tidak paham tentang sejarah dan tidak belajar sejarah. Ini saya mengatakan ini bukan membenci dari kaum Ba'alawi ya, tapi ini meluruskan sejarah, faktor sejarah yang harus diluruskan. Dan saya menyatakan ini kebenaran, kulil haq walau kana murran. Yang kebenaran kepada Gus Ipul selaku Sekjen PBNU dan selaku Menteri Sosial. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai Kiai NU yang sudah berjuang, yaitu Kiai Subhi dari Temanggung dan Kiai Abbas Buntet dari Cirebon, ini tidak diperjuangkan. Ini seharusnya diperjuangkan untuk menjadi seorang pahlawan. Ini bukti sejarah. Sementara Habib Idrus bin Salim ini tidak ada catatan, walaupun dilacak sampai ke Leiden. Belanda ini tidak ada. Ya memang nggak ada berjuang. Nggak ada fatwa, yang ada fatwa aja Kiai Hasyim Asy'ari. Dan perjuangan orang-orang Sulawesi pun juga dulu banyak para pejuang-pejuang juga. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini tidak memberikan fatwa. Ini sebenarnya dalam tinjauan sejarah ini ya
sangat tragis. Ya, saya sendiri selaku sejarawan ya, selaku ya ketua takmir Musola Al Ikhlas ya, kiai di kampung ya mengingatkan kepada Menteri Sosial Gus Ipul selaku Sekjen PBNU untuk memperhatikan para kiai kita yang berjuang menentang penjajah Belanda itu. Jangan menutup para kiai. Menutup di sini dalam artian bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diusulkan menjadi pahlawan nasional. Padahal tahun 2024 itu sudah ditolak karena tidak ada data dan bukan warga negara Indonesia asli dan baru diurus pada tahun 2024. Ini sebenarnya kesalahan fatal dari tinjauan sejarah, tidak layak untuk menjadi pahlawan nasional. Kalau soal alasan dia mendirikan banyak pendidik, orang-orang NU sekarang banyak mendirikan pendidikan seperti pendidikan model Belanda, perguruan tingginya, madrasah aliyah itu juga banyak. Jadi meskipun nanti itu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri benar-benar disahkan oleh Presiden Prabowo atas usulan Gus Ipul benar menjadi pahlawan nasional, tetapi dalam tinjauan saya tetap tidak sebagai pahlawan dan tidak berhak menyandang sebagai pahlawan nasional ini dalam catatan sejarah maupun tinjauan sejarah. Meskipun saya ulangi, Presiden Prabowo akan menaikkan sebagai pahlawan, tapi dalam catatan sejarah yang autentik Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak. Dan Menteri Sosial Gus Ipul nanti juga akan mendapat catatan dalam sejarah bahwa Menteri Sosial telah mengusulkan seorang Habib Ba'alawi menjadi pahlawan nasional, padahal tidak mengeperan dalam perlawanan melawan pemerintah Hindia Belanda, baik pada masa sebelum penjajahan Jepang maupun setelah Jepang kembali ke tanah airnya, juga pada masa agresi militer pertama dan kedua di Indonesia, di mana agresi militer Belanda pertama dan kedua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak melakukan fatwa untuk berjuang, hanya Kiai Hasyim Asy'ari aja yang mengeluarkan fatwa, dan beliau juga pernah ditahan di penjara Mojokerto. Juga ada tokoh Muhammadiyah juga ditahan di Kalisosok hingga meninggal dunia dan makamnya di dekat Masjid Ampel. Ini sebenarnya sebuah kesalahan fatal, kebijakan yang sangat fatal dari Menteri Sosial, yaitu Gus Ipul yang merupakan Sekjen PBNU. Saya selaku sejarawan sebenarnya miris melihat kondisi ini, di mana orang yang tidak punya andil dalam perlawanan melawan penjajah Belanda
baik pada masa zaman Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan adanya agresi militer pertama Belanda dan agresi militer Belanda kedua, tidak ikut berjuang, baik mengangkat senjata maupun melakukan kegiatan dalam bentuk fatwa. Pemirsa yang saya hormati, Gus Ipul saya hormati, inilah fakta sejarah. Saya selaku sejarawan, alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember dan alumni pasca sarjana IAIN Sunan Ampel yang pelajari juga sejarah Islam, harus dan saya menyampaikan kebenaran, karena ini demi kebenaran sejarah anak bangsa, kebenaran sejarah nasional Indonesia. Jadi tidak boleh memberi gelar pahlawan kepada sembarang orang, apalagi tidak mempunyai peran sama sekali. Juga kepada tim penilai dari pemerintah yang akan memberikan gelar pahlawan kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang tidak dipikirkan 1000 kali apakah layak atau tidak. Ya, kalau saya selaku sejarawan menyatakan masih tidak layak, karena dalam bukti-bukti sejarah baik tertulis maupun lesan belum ada peran yang signifikan baik angkat senjata maupun dalam bentuk fatwa. Kalau alasannya mendirikan pendidikan cukup banyak, sebenarnya banyak orang-orang NU yang mendirikan pendidikan di Indonesia dan layak untuk mendapatkan gelar pahlawan, seperti Kiai Haji Abbas Buntet, Kiai Haji Subhi dari Temanggung yang sudah diusulkan oleh Bupati, tapi hingga kini belum dapat atensi, belum diusulkan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi perhatian Gus Ipul selaku Sekjen PBNU dan Menteri Sosial dan juga pejabat terkait yang memiliki hak untuk memberikan gelar pahlawan nasional. Janganlah sampai masuk dalam catatan sejarah bahwa telah terjadi pemberian gelar pahlawan nasional terhadap orang-orang yang tidak memiliki catatan sejarah baik lisan maupun tulisan melawan Belanda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.